saya Dewi Wismianti dengan NPM 2315061045. Jadi di sini saya akan mengerjakan praktikum judul 6 dengan saya sendiri dan beberapa teman saya. Yang pertama terdapat Nabila Zahra, Muhammad Hanif Saputra, AM Rama, Gerald Ilyas, dan Muhammad Abelian. Nah, di sini saya akan membeli domain pada akun Hostinger. Sini kita klik saja website Hostingernya. Lalu kita diarahkan masuk ke beranda pada Hostingernya. Nah, di sini terutama karena saya sudah membuat akun, saya akan masuk ke akun saya. Nah, di sini saya sudah masuk ke akun saya, yaitu ke beranda Hostinger yang terdapat tampilan website, domain, email, dan layanan lainnya. Di sini saya akan beralih ke domain. Lalu di sini kita klik saja beli domain baru. Nah, di sini kita klik nama domain kita, yaitu kelompok magang. Nah, kemudian di sini terdapat .com, net, io, orange, dan online. Di sini saya menggunakan online. Nah, di sini sudah terdapat beberapa tampilannya. Kita bisa memilih, tapi di sini saya memilih kelompok magang, yaitu per tahunnya 16.900. Kita klik aja tambah cap. Kemudian di sini kita klik pembayaran. Pilih metode pembayaran. Di sini terdapat pajak dan biaya tambahannya. Nah, di sini terdapat beberapa metode pembayaran yang bisa kita lakukan, yaitu bisa menggunakan kredit, PayPal, dan metode pembayaran tambahan seperti BCA, QRIS, BNI, PayLater, beserta BRI. Nah, di sini saya beserta kelompok saya menggunakan metode pembayaran QRIS. Lalu kita klik kirimkan pembayaran. Nah, di sini saya mau membayar sebesar Rp22.435 dengan QRIS. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Zahra dengan NPM 2315061049. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan, yaitu bagian 2, yaitu menghubungkan domain ke Cloudflare. Jadi sebelumnya saya sudah berada di dashboard Cloudflare. Nah, jadi di sini kita akan mulai dengan menambahkan atau add domain, lalu connect a domain. Jadi kita masukkan nama domain yang sebelumnya sudah kita beli. Magang.online. Oke, continue. Ya, di sini kita pilih yang free, select 10. Oke, jika sudah menampilkan seperti ini, kita lanjut ke continue to activation. Oke, ini sudah tampil. Selanjutnya kita akan masuk ke Hostinger. Oke, itu sudah ada di DNS atau name server. Di sini kita akan ubah name server. Nah, lalu kita akan copy name server yang sebelumnya ada di Cloudflare ke dalam Hostinger.
Oke, kalau sudah kita simpan. Lanjut ke domain. Kita akan klik I update my name servers. Oke, ini kita sudah selesai. Jadi untuk prosesnya sendiri itu kita akan membutuhkan kurang lebih memakan waktu 1-2 jam atau bisa sampai 24 jam. Oke, mungkin cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin perkenalkan diri, saya Gerald Elias Manuel Gultom, NPM 2315011101. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Sekarang saya akan melanjutkan ke konsep Zero Trust. Jadi Zero Trust di Cloudflare ini dia adalah konsep di mana setiap perangkat dan request yang terhubung ke domain ini nantinya akan dicek satu persatu setiap kali ada permintaan. Jadi dia tidak mempercayai bahwa walaupun dari perangkat yang sama misalnya. Jadi untuk setnya kita buka Cloudflare-nya lagi. Di pilihan Zero Trust ini kita bisa langsung get started saja. Nah, di sini kendalanya adalah ini harus berbayar atau memberikan kartu terlebih dahulu untuk menggunakan ini Zero Trust ini, walaupun yang free. Jadi kita akan skip saja mungkin untuk Zero Trust-nya. Kita langsung ke tunneling. Di konsep tunneling ini localhost yang ada di server akan di outsource ke jaringan publik, tapi tidak bisa masuk dari jaringan publik ke server lokal ini atau server Cloudflare. Baik, jadi karena Zero Trust membutuhkan kartu untuk didaftarkan, kita akan skip saja dan lanjut ke tunneling. Tunneling ini konsepnya seperti yang saya jelaskan tadi. Ini sudah pernah saya buat tunnel untuk domain kelompok magang online. Di sini statusnya masih inaktif. Di sini saya pernah daftarkan di akun ini, yaitu nama domainnya. Saya pilih environment-nya Debian karena kita menggunakan Ubuntu. Lalu kita akan instalasi dan running konektor. Kita bisa lihat perintahnya di sini. Kita jalankan di server Ubuntu kita. Ini berjalan, kita tunggu saja, mungkin akan saya skip. Jika sudah selesai seperti ini, maka kita lanjut ke bagian yang kedua, install as a service. Nah, karena
karena sini sudah dilihat bahwa Cloudflare install successfully, kita lanjut. Oh ini run tunnel secara manual saja. Oke, bisa juga kita jalankan. Di sini bisa dilihat bahwa sudah berjalan Cloudflare-nya. Maka untuk selanjutnya saya akan memberikan tempat untuk teman saya untuk melanjutkan penjelasan praktikum. Baik, perkenalkan nama saya AM Rama. Di sini saya akan melanjutkan mengenai instalasi Cloudflare pada server Ubuntu. Di sini sudah terlihat. Langsung saja kita di sini. Pertama-tama itu kita akan masuk ke Ubuntu-nya melalui putih. Jadi kita udah masuk. Lalu kita langsung matikan perintah sudo apt update. Oke, lanjut aja kita di sini menginstal Apache-nya sebagai web server. Bisa langsung pakai selang dulu, tapi harus install yang dulu. Tunggu progresnya sampai selesai. Sekarang kita cek apakah Ubuntu sudah terinstall atau belum melalui IP dari Ubuntu tersebut. Kita cek dulu dengan menggunakan ifconfig, lalu kita cek pada browser ke layar. Di IP-nya 10.127.0 62. Nah, setelah itu kita cek apakah Apache 2 sudah terinstall. Kita masukkan IP-nya. Nah, ini IP-nya 11.127.0.62. Nah, sesuai IP-nya, dan di sini sudah muncul Apache 2-nya. Lalu kita lanjutkan dengan menjalankan kode perintah yang ada pada Cloudflare. Baik, di sini karena Cloudflare-nya sudah terinstall di Ubuntu, selanjutnya adalah kita akan membuat subdomain, di mana kita akan mengklik add root di sini, publish application, lalu kita masukkan subdomainnya sesuai dengan yang ada di modul saja.
subdomain kita isikan KSI udah itu belum tadi nih, terus pathnya kita ubah, objeknya udah benar. Ke service URL-nya kita berikan http localhost 80. Oke, kita add root. Root sudah, penambahan subdomain sudah berhasil dilakukan. Sekarang kita akan cek. Kita akan cek menggunakan subdomain tadi, pastikan. Nah, ini Apache sudah berhasil tampil menggunakan subdomain. Sekian dari saya. Selanjutnya, konfigurasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan minuman. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Alim Pratama. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian 5, yakni untuk modifikasi tampilan. Jadi di sini sudah ada partinya, sudah mengakses. Kemudian langsung saja kita masuk ke folder web Apache dengan menggunakan cd var www.html. Nah, sudah masuk. Kemudian kita lihat isi filenya dengan ls. Nah, di sini kalau sesuai modul itu kita disuruh melihat untuk file index.html. Nah, di sini sudah ada untuk indeks file index.html. Oke, kemudian kita akan mengedit konfigurasi Apache-nya. Copy sudo nano. Password. Nah, di sini kita akan mengubah nama filenya. Jadi di sini sudah masuk ke dir config-nya, mana di sini kita akan mengubah nama file dari index menjadi misalnya home.html. Jadi sudah berubah, langsung kita save. Oke, karena sudah mengubah nama filenya, langsung kita akan buka home.html, namun dengan sudo systemctl reset Apache. Dan kalau sudah, kita akan membuat file HTML baru, yakni ksc.html. Untuk isi dari file ksc.html ini akan berupa kode dari HTML simple yang ada di model. Kita copy aja langsung. Kita save. Setelah kita membuat file ksc.html dan sudah mengisinya dengan kode simple, kita akan langsung mengecek subdomain tadi. Nah,
Jadi di sini sudah tertampil sesuai dengan kode yang kita masukkan tadi, mana ketika kita memasuki atau mengklik file kasi.html, maka akan tampil semacam teks sesuai dengan kode yang tadi kita buat dalam file kasi.html. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan melakukan pembuatan security rules, yang mana security rules pada Cloudflare ini itu untuk fitur keamanan yang memungkinkan administrator itu bisa mengatur lalu lintas jaringannya ke website dengan membuat aturan-aturan tertentu, seperti bisa untuk ngeblok IP, URL, dan lain-lain. Jadi kita masuk lagi ke Cloudflare. Ini harus ini. Kita masuk lagi ke Cloudflare. Sebentar. Nah, kita masuk lagi ke Cloudflare. Lalu kita masuk ke security rules. Lalu masuk ke bagian domain, nanti bakal kita masuk ke security rules. Dari sini nanti kita bakal nambah create rule baru, custom rules. Nah, rule name-nya nanti kita ambil blog web ASI, lalu ini sudah. Jadinya blog web KSI, lalu ininya kita masukkan perintah yang ada di modul. Lalu actionnya kita pilih block supaya dia ngeblok KSI.html yang udah dibuat tadi. Lalu deploy. Nah, ini sudah berhasil dan statusnya sudah aktif, actionnya block. Nah, sekarang coba kita lihat webnya ya. Kita refresh. Nah, ini sorry you have been blocked, yang artinya sudah berhasil diblok sesuai dengan apa yang ada di modul, seperti itu. Jadi security rules ini sendiri berfungsi untuk keamanan dari sistemnya. Jadi dia bisa melakukan beberapa action. Tadi bisa dilihat saat kita create rule ini, actionnya sendiri tuh ada block, non-interactive challenge, skip, interactive challenge. Tadi kita ngelakuin yang namanya blocking. Jadi tadi web KSI.html tuh sudah terblok dan tidak bisa diakses kembali, seperti itu. Jadi mungkin begitu saja presentasi tugas akhir dari judul 6 praktikum KSI dari kelompok kami. Mungkin saya mewakilkan yang lain, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.